Rakyat itu telunjuk jari itu kan ada yang lurus, ada yang bergerak, ada yang muter. Nah, itu ada maknanya tidak? Kenapa muter, kenapa naik turun, kenapa lurus itu bermakna enggak gitu loh? Saya coba jawab. Itu kalau dari yang muter dan goyang itu apa yang bergoyang-goyang lainnya sebetulnya itu jarinya goyangkan. Terus itu hadisnya sahih tapi hanya diriwayatkan satu orang. Tapi satu orang pun kalau itu sahih sudah cukup ya, bisa dipakai buat dalil. Nah, terus yang kedua yang biasa yang naik, terus ada yang naik langsung turun. Goyang dan itunya itu nggak ada maknanya Bu. Tapi kalau tahiyat yang jarinya itu bermakna. Jadi tahiyat itu kenapa kita menunjuk begini gitu. Itu karena itu katanya ulama itu kita apa namanya baiat tuh. Kita berbaiat itu sumpah setia. Oke. Jadi kalau dulu zamannya Rasulullah itu kalau ada wanita yang berbaiat itu bersumpah setia itu. Contohnya baiat dulu biar ibu paham. Waktu di Hudaybiyah Rasulullah mau masuk Mekah dilarang sama kaum Quraisy. Waktu itu kaum Quraisy masih jahiliyah ya Bu, masih memusuhi Rasulullah. Itu dilarang, padahal mau umroh dilarang. Nah, terus Rasulullah mutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu. Karena Utsman bin Affan kan kenal dekat dengan pemimpinnya Quraisy saat itu Abu Sufyan. Nah, terus masih saudara gitu. Terus langsung diutus sama Rasulullah. Nah, terus ternyata sampai lama ditunggu gak pulang-pulang. Utsman bin Affan ini sahabatnya Rasulullah ini sekaligus mantunya Rasulullah itu ya, yang nikah sama putrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah khawatir terus langsung Rasulullah bilang, baiat kepadaku, semua membayar kepadaku. 1.300 orang di Hudaybiyah waktu itu membayar ke Rasulullah. Semua bersalaman ke Rasulullah terus aku berjanji setia. Maksudnya apapun yang terjadi, perang sampai mati pun siap untuk menegakkan Islam dan membantu Rasulullah. Itu baiat seperti itu. Nah, kita itu di tahiyat itu kita baiat tuh. Kita berjanji sama Allah gitu. Salah satunya ada kata-kata apa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Itu kan kalau ayat kan ada itu ya. Nah, itu kita berjanji sama Allah. Termasuk itu tadi, pertama kita memuji Allah kan, at-tahiyyatu barakatuh sholawatu thayyibatullah gitu kan. Terus assalamu alayka gitu. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah karena kita akan berjanji untuk setia ke Rasulullah juga sampai sekarang. Terus assalamu alayna, keselamatan untuk kami. Kami siapa? Kami itu ibu-ibu dan semua umat muslim dari zaman dulu sampai nanti kiamat. Jadi ibu-ibu itu mendoakan akan sayang ke semua umat muslim dari dulu sampai terakhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hambanya Allah yang soleh termasuk malaikat. Jadi itu kita mendoakan semua. Terus baru asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu namanya baiat. Kita di baiat itu istilahnya. Jadi kalau ada orang yang bilang gue syahadatnya diulang, ya nggak perlu diulang karena kita setiap sholat sudah syahadat. Nah makanya kalau pas tahiyat itu pas asyhadu alla ilaha illallah pelan-pelan gitu ya. Nanti Bu mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Nah itu tadi kan auranya perempuan itu kan wajah dan tangan. Nah, terus kalau sholat itu pakai masker itu sah nggak ya? Nah, itu tadi Bu yang saya sampaikan di Imam Syafi'i tadi. Ya, yang saya sampaikan di Imam Syafi'i itu dia bilang kalau yang cantik itu pakai masker karena takut malah jadi fitnah. Tapi soal sahnya itu gini Bu, jadi waktu COVID sholat pakai masker betul Bu? Hah? COVID pakai masker ya? Nah, oh iya. Kalau COVID itu kita pakai dalilnya la dororo wala biro.
Jadi jangankan COVID Bu, kalau ibu merasa pas lagi batuk parah gitu, atau kan nanti kasihan sebelahnya gitu, itu dalilnya la dororo wala diro, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri apalagi orang lain. Maksudnya gimana? Rasulullah pernah di suatu hari di sana ada wabah taun. Rasulullah bilang, yang dari Madinah tidak boleh ke kota yang kena taun, yang dari taun tidak boleh ke sini. Nah itu seperti itu. Jadi intinya kalau memang harus pakai masker, pakai masker. Cuma kalau yang itu tadi aurat wanita itu hubungannya dengan yang sangat cantik dan masjidnya belum tertutup rapat, gitu ya Bu. Masjidnya memang belum tertutup rapat dan ibunya itu ngerasa cantik ya monggo aja gitu. Karena sudah ada ulama yang membolehkan gitu. Biarpun itu tadi Bu, kalau ada yang tidak bolehkan ya itu tadi, itu namanya khilafiyah. Tapi ini Imam Syafi'i malah menganjurkan pakai masker untuk yang cantik memang nanti karena takut menggoda. Tapi di kondisi yang belum ideal, hasilnya belum tertutup rapat, belum dipisah antara pria dan wanita. Nah, dan Bu, ada lagi Bu? Hai Pak. Itu ada perempuan ini mengenai haid ya, haid wanita. Itu kalau lebih dari 15 hari itu boleh sholat tidak? Jadi gini, ini pikir haid ya. Ini tapi nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kita bahas lebih dalam gitu. Cuma itu kalau di imam dulu, imam 4 mazhab dulu, zaman dulu itu mereka sudah bilang haid itu syaratnya ada 5. Maksudnya yang tidak perlu sholat itu 1, lebih dari 9 tahun umurnya wanita itu. Jadi kalau 8 tahun keluar darah bukan haid gitu. Terus yang kedua itu terbentang dalam 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari bukan haid. Itu namanya apa Bu? Istihadah ya. Nah, terus kalau misalnya habis itu aturannya lagi harus lebih dari 15 hari. Terus tidak didahului melahirkan, ya kan? Kalau melahirkan namanya apa Bu? Nifas. Nah itu tadi ini ya Bu, tadi itu ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad itu. Nah, kalau ulama mutaakhirin Bu, maksudnya ulama-ulama yang sekarang, misalnya ada perempuan haid lebih dari 15 hari atau sebulan atau kapanpun gitu Bu. Sebaiknya kata ulama periksa ke dokter. Jadi kalau dokter sekarang bisa nggak Bu membedakan haid sama bukan? Bisa. Nah, itu namanya fasalu ala dzikrillah. Tanyalah kepada orang yang ahli ya. Atau itu kalau sekarang itu dan itu ulama istimewa bersepakat seperti itu kalau untuk urusan haid. Cuma kalau mau pakai dalilnya yang dulu nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Insya Allah selamat kok. Itu tadi saya bilang di sholat itu banyak kerja ada khilafiyah. Tapi ibu nggak usah merasa benar nggak apa-apa. Harus merasa mencari yang benar harus, tapi nggak usah menyalahkan yang lain. Mungkin dia punya dalil yang beda. Istilahnya gini Bu. Kalau untuk bikin ibu tak pesan gini. Bikin itu luas, yang sempit hati kita. Ingat ya Bu? Ulang ya Bu. Bikin itu luas, yang sempit hati kita. Jadi kadang kita itu nggak membaca sampai banyak kan, yang membaca sampai Imam Syafi'i itu hafal Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran, hafal hadis ribuan, 5.000 hadis, masya Allah kan. Terus ada lagi Imam Malik, waduh, mereka punya kitab hadis. Jadi kita cukup dengan ikut mereka saja, insya Allah aman gitu. Ya seperti itu guys. Jadi nanti kalau ada perbedaan ini tadi saya jelaskan karena memang ulama mutakhirin itu pakai dokter gitu. Lebih aman gitu. Nanti gitu. Ada lagi Bu? Sambut? Ini langsung doa apa? Saya kembalikan dulu. Langsung doa ya. Oh langsung. Moga itu. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita jadikan hujah saat menghadap Allah gitu. Mudah-mudahan nanti saya sama
Ibu semua berkumpul di sini seperti dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhiratnya Allah ya Bu. Mau Bu sama saya kumpul di sana nanti. Tanya aja Bu ya. Kita berdoa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah semua orang yang telah mendahului kami dalam iman, dan juga ampunilah orang tua kami ya Rabb, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal ya Allah. Allahumma firli wali walidina, Allahumma a'inna ala diri walidina ahya'an wa amwatan. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa terus berbakti kepada orang tua kami, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Rabbana faghfir lana dzunubana wa li dzurriyyatina wa li azwajina. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, juga dosa dari pasangan kami, juga semua anak keturunan kami dan keluarga kami ya Allah. Allahumma wala maridun ila syafaita. Ya Allah, jika di antara kami sedang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Wala daina ila qadaita, dan jika di antara kami yang masih punya hutang ya Allah, maka bantulah untuk melunaskannya ya Allah. Wala hamlan ila farajta, dan jika di antara kami ada yang gundah yang sedih, maka berilah keramat ya Allah. Wala asiron ila yasarta, dan jika di antara kami sedang menghadapi kesulitan, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ansur ihwanana alladziina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di semua kota ya Rabb. Allahumma ayyidhum bi junudin minas sama'i wal ardh. Tolonglah mereka dengan pasukanmu dari langit, dari bumi, dari udara, dari angin semuanya ya Rabb. Allahumma ja'al Indonesia badatul bayyibatan wa rabbul jadikanlah Indonesia dan mahri pahala sinawi dan islami ya Rabb. Allahumma ja'al Indonesia imaman adilah. Berikanlah Indonesia pemimpin yang adil ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan selama di dunia ya Rabb, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun sangat ibu-ibu, maaf lahir batin kalau banyak salah. Berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.